Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Ahmad Rasulillah dengan NIM 210504067. Saya merupakan mahasiswi program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun angkatan 2021. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Kewarganegaraan di bawah dosen pengampu Bapak Irman SHMH. Mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan juga bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baiklah, yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya ialah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saatnya tiba, giliran itu untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia.
PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimana dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai norma sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode. Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan, dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang. Sumber historis. Bagaimana dengan pengembangan konsep kewajiban jika hak pendukungnya, misal dengan munculnya Declaration Universal of Human Rights 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia yang bekerja sama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa pembatasan. Maka dari itu, lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita miliki, lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Dihimbau agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kebebasan orang lain. Dikatakan pula bahwa kita harus melangkah dari kebebasan untuk tidak peduli menuju kebebasan untuk melibatkan diri. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Dalam bagian preambul naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke kaos. Selanjutnya, sumber sosiologis. Jika melihat pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya pengembangan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara, entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam rangka bermaslahat dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Latif 2011. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi.
Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu ialah A. Mengamandemenkan UUD NRI 1945, B. Penghapusan doktrin dwi-fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. Dan G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemenkan UUD NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu ialah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Krisis multidimensional. Rangkuman tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara. 1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara adalah dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Termasuk di dalamnya yaitu hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. 4. Sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bahwa Indonesia hak asasi manusia dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. 5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya. Untuk selanjutnya, materi mengenai bagaimanakah hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada
ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa khas demokrasi Indonesia itu? Menurut Budi Arjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. Pendapat Dr. Andes Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang mencirikan 3 hal, yaitu 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, dan 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Namun demikian, demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. Demokrasi di mata para pemikir di Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai pada abad ke-17. Namun demikian, pada akhir abad ke-17, lahirlah demokrasi modern yang disamai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-negara bangsa di Eropa. Alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut ialah 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, 2. Krisis partisipasi politik rakyat, 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Jadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh salah satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Rangkuman mengenai demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Artinya pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
2. Secara terminologi. Banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. 3. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. 4. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tatanan empirik mengalami pasang surut. Dan yang kelima, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay.